Oke, selamat malam Sobat AKDM. Kali ini kita kedatangan Sobat AKDM juga nih, antara kita dan mereka, dengan Dimas Aditya. Ya, jadi kita sedang berada di rumahnya, yang dimana di konten sebelumnya kita kasih tahu rumahnya besar, tapi cuma diisi bertiga. Siapa aja Dim, menurut lo, yang di rumah ini? Yang pasti nyokap, gua sama ada bibi ini ART. Ini bertiga doang tuh ya? Bertiga. Dua nenek-nenek, satu nenek juga. Nenek juga dua-duanya. nenek, satu laki. Ya, jadi Dimas ini lagi mau cerita tentang rumahnya nih. Jadi mau ada beberapa cerita mistis kalau menurut dari pengamatan tim AKDM, makanya kita meluncur ke sini. Nah, dia punya cerita beberapa, mungkin bisa ceritain nanti ya. Gue ada beberapa pertanyaan juga sih. Boleh. Jadi mungkin yang gue mau ambil adalah di mana ada kejadian ya, itu dulu rumah ini kan rame kan, masih ada supir ya, ART juga masih ada 4 biji ya, ada tukang kebun juga gitu, ada security juga, Ada punya rumah. punya rumah juga. Nah, ada beberapa cerita sebenarnya nih Sobat AKDM. Jadi salah satunya yang menarik menurut gua gitu. Jadi di cerita ini Dimas ini punya supir ya. Ya kan supir ya namanya? Ya supir lah. Supir ya. Atau yang suka ngebantu nyetir. Sama aja supir juga. Asisten pengemudi. Asisten pengemudi. driver. Menurut lo kejadian itu udah lama ya, cuman bekas ya di lo ya. Jadi ada satu kesan sendiri ya. Betul. Karena memang kejadiannya begitu signifikan. Signifikannya artinya di luar nalar nih. Ya kan? Udah lama dan berulang. Nggak cuma sekali. Bisa ceritain nggak? Itu tahun berapa tuh? Jadi gini ceritanya, dulu gue punya driver itu dari gua SD lah. Jadi kerja sama almarhum bokap itu dari tahun 86 lah. Dia udah kayak saudara lah. Nah, dia tuh nyupir tuh udah oke banget. Jadi the real driver inilah ceritanya, yang punya manner bla 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 segala macam. Nah, suatu saat itu karena bokap udah pensiun, dia gantian bawa kakak gue yang pertama nih. Kakak gue yang pertama itu kejadian tuh tahun 2002. Jadi waktu itu hari Minggu, lo tahu dong kalau Minggu itu biasa kan libur, terus jalanan tuh landai banget, apalagi lancar ya, tahun 2002. Iya. Bayangin kan, belum terlalu banyak kendaraan motor kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Posisinya itu kejadian menurut cerita dia, jadi dia pulang-pulang tuh mobil udah bonyok aja. Mobil udah bonyok, gue kaget kan, wah kenapa nih mobil gitu kan. Karena yang gue lihat itu seakan-akan tabrakan di tol, kecepatan lebih dari 50, 60, 100? 80 ya, 60-80 lah. Kap mesin sampai bonges gitu, sampai, sorry nih bahasanya, bahasa Betawi dong, kan lu orang Betawi kan? Iya, cuman tapi bonges lah ya, bonges tuh mingkem lah gitu ya kalau istilah anak otomotif lah. Bonges. Bumper pecah, radiator pecah, kap mesin atas tuh ngelipet, lampu pecah. Itu mobil sedan waktu itu. Otomatis gue tanya dong, ini lari berapa nabrak? Sementara kalau dengan kondisi mobil kayak begitu, penumpang airbag, apalagi airbag udah pasti kebuka. Ya, kebuka. Terus penumpang udah pasti agak kenapa-napa lah gitu kan. Ini kakak gue lecet pun enggak gitu, malah dia shock pun juga enggak gitu. Jadi dia ngambil nabrak gitu. Jadi posisinya itu siapa namanya sendiri? Palung itu berdua atau sendiri? Berdua. Jadi dia lagi bawa kakak gua di belakang kan. Menurut cerita dia itu kejadian itu di depan, persis di depan pintu masuk Manggala Wana Bakti. Kalau sekarang tuh mungkin sebelum stasiun Palmerah. Iya, Manggala stasiun Palmerah. Pokoknya yang pas kan 2 jalur tuh. Nah, pokoknya dia yang mau
mau ke satu jalurnya itu yang berhenti busway lah sekarang tuh. Kejadiannya apaan? Jadi lagi nyetir, larinya sekitar 40 menurut dia nih, lari 40. Kakak gue juga bilang Nggak kencang, nggak ngebut di gitu depan ya. itu ada mobil Nissan Seviro pada saat itu. Tiba-tiba Nissan Seviro itu ngerem, tapi bukan ngerem mendadak, ngerem pelan. Dan gue tahu banget supir gue itu nggak mungkin ngelamun, nggak mungkin, kecil lah, tipis kemungkinannya dia tuh yang kayak begitu. Dia nabrak, nggak ganti rugi, Seviro pun juga nggak turun, wah begini, karena kan otomatis kalau nabrak dari belakang yang salah itu yang belakang, Paling belakang, pasti. iya. Apalagi orang nggak mau tahu lah gitu kan. Tapi nggak, ini Nissan Seviro jalan, ya posisi mobil gue itu ditinggalnya di situ, tapi masih bisa jalan kan. Radiator udah overheat, tapi berhubung jarak dari Manggala ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Kejadiannya di mana ada misterinya? Misterinya, Mistisnya lah. mistisnya itu karena kan gue pikir itu accident biasa lah. Kecelakaan biasa. Nah, tapi sebelumnya itu mobil yang nabrak itu nggak pernah parkir di garasi samping. Oh. Jadi itu terpisah Ini lah di rumah sendiri lo lah. ya, garasi Ini rumah lo nggak garasi. Jadi gue ada 2 garasi, satu yang ex garasi lama yang akhirnya cuma 1 mobil. Yang garasi baru itu bisa 4 mobil. Nah, yang mobil nabrak ini nggak pernah parkir di situ. One day dia pernah parkir di situ sehari 2 hari lah, karena memang mungkin males mindahin apa gimana lah. Nah, yang parkir di situ mobil-mobil gua udah kena, tapi kejadiannya sebenarnya udah kena jadi kerjaan betulin, kasarnya gitu ya, betulin, kita bicara betulin, ya. bukan servis, Bukan. betulin Untuk magic lah, pengok lah, apa gitu. Ya. gitu. Pertama itu mobil nggak ada angin, nggak ada hujan, itu baret dari ujung ke ujung, serempetan sama angkot yang dimana sebenarnya itu gue yang bawa. Gue yakin banget nggak bakalan nyerempet, karena di rumah temen gue itu jalannya tuh dibilang sempit banget enggak, lebar banget enggak, tapi tuh nggak berasa, nggak akan nempel lah gitu. Tiba-tiba baret, gue pikir musibah biasa. Terus yang kedua, pernah mobil gue juga itu supir gue mau mundurin, tiba-tiba dia ngeliat ke belakang, buka pintu, nyenggol, terus pintu itu ngangkat sampai mesti dibetulin. Oke lah, kalau masalah body betulin bisa, cuman ada satu engsel yang akhirnya PR banget lah gitu. Terus Tuh accident lagi. Di mana mistisnya nih? Nah, Mistisnya di mana nih? sampai Sobat-sobat kalian mau dengar mistisnya nih? sampai suatu saat ada temen gua ya, dia bisa lah ya, dia bisa buat ngecek segala macam. Terus dia bilang, bokap gua gitu nanya, di situ ada yang usil nggak? Di situ tuh di mana? Di Di situ? garasi. Oh, di garasi. Ya udah om, oke saya cek om. Gitu. Nah pas dicek, nah, ternyata ada, oh ada nih. Coba dong di ini. Dipanggil lah misalnya gitu, kalau bahasanya mungkin kalau teman-teman yang ngerti, kalau yang ngerti ini, coba dipanggilin, apa namanya diajak istilahnya, ngobrol gitu. komunikasi gitu kan. Gitu panggil, oh ini agak susah nih, lari-lari dia, panggil, masuk, dapet, wah dia langsung tawa tuh, tolak pinggang, tawa nepok dadanya gitu kan. Ditanya malu bokap gua, assalamualaikum gitu kan, salam, jawab gitu. Kamu benar kamu yang ini suka usil? Iya, saya emang suka usil gitu. Jadi dia itu suka ngusilin, bukan mencelakakan kita, tapi yang ngerusak yang bikin jadi kerugian materi. Sebenarnya sih di luar nalar sih, tapi percaya nggak percaya, tapi gue jadi percaya. Itu 2002. Nah, Karena lu orangnya logika ya? Awalnya logika kan? Iya, awalnya logika. Karena lu nggak terpengaruh dengan yang gitu-gituan kan? Karena gue nggak terpengaruh lah. nggak langsung percaya gitu. Mikir ke situ. Terus udah kan, itu masih benar-benar logika. 2002 akhirnya teman gue bilang nih, udah, oh ini botolin, istilahnya masukin botol lah, buang cas. Itu 2002. Oke dong, aman. 2003, 4, 5 dan seterusnya sampai tahun 2015
tiba-tiba pagi-pagi, kebetulan kakak gue yang tadinya 2002 itu tinggal di sini, udah nggak tinggal di sini kan, dia lagi ke Jakarta, datang dari airport, dia mau ke kantor di Sudirman, setengah 7 pagi dia nelfon, setengah 8 pagi dia nelfon gue, Dim, tolongin gue tabrakan. Wah, gue panik dong. Gimana? Mobilnya nggak bisa jalan, tapi gue udah naik taksi. Oh, di mana posisinya? Di tol dalam kota depan Taman Anggrek. Gue mikir hari Selasa jam 7:30 pagi, tol dalam kota depan Taman Anggrek. Oke, itu mungkin apalah itu. Gue jalan ke sana, ternyata mobil udah nggak ada, diderek sama derek jalan tol, keluarnya di parkir timur. Keluar parkir timur, pas gue lihat, ya Allah, astagfirullahaladzim, gue bilang, itu mobil ringseknya tuh exactly persis sama kayak yang kejadian 2002. Tapi kan gue balik lagi. Terulang berarti. Gue nggak mikir ke situ. Tapi terulang lagi berarti kan? Terulang lagi. Jadi kap mesin bonges lagi, spakbor pecah. Nah, kali ini ada satu lagi nih korban, jadi nabrak taksi, beruntun lah gitu. Taksi Vios lah, itu mobilnya Vios, ringsek belakangnya. Tanya nggak supir lo, si Pak Alung itu? Gue tanya lagi, Om, karena gini logikanya, itu mobil di saat orang lihat udah pasti tabrakan ceger kenceng. Ngebut. Nah, gue pikir lagi gini, itu tol dalam kota, lo mau ngebut apaan, orang jalannya lagi rapet ya? Udah pasti rapet banget setiap pagi lah itu. Gue tanya lagi, kenapa bisa begitu sih Om? Gue manggilnya Om kan, kenapa bisa begitu sih Om? Iya, jadi cerita gini, iya gue kan gasnya macet tuh, gas, terus nundul nih, gue mau angkat kaki gue dari gas, itu nggak bisa. Jadi udah gue paksa nggak bisa, sampai gue baca lah istilahnya, nggak bisa juga. Nah, setelah bunyi krak gitu, dia bilang krak, nah krak itu berarti udah makin neken lagi, baru bisa keangkat lagi. Gue mikir lagi, kok gini lagi sih gitu loh, orangnya dia lagi gitu kan. Nah, tapi ya udahlah. Nah, kebetulan temen gue itu udah lagi lost contact gue, sekitar 5 tahunan lah gue nggak pernah kontak-kontakan sama dia. Sudahlah, akhirnya pas balik ke rumah, jadi biasalah namanya orang Betawi ya, kasak-kusuk, bininya dia ngomong, itu Mas Malung, dia buang air buang air kecil di pohon Kamboja di sebelahnya kamar mandi lah, kasarnya gitu. Tapi masih di dalam rumah lo berarti? Masih di sebelah garasi. Jadi kan garasi ada kamar mandi, di sebelahnya tuh memang ada tanaman pohon Kamboja di pojok. Dia buang air kecil di situ. Lah, gue bilang ada-ada aja deh. Nah, gue udah mulai mikir ke arah dunia lain lah gitu ya. Cuman balik lagi nih, temen gue yang ini udah paling juara deh, karena gue nggak bisa ngubungin dia. Jadi gue nggak tahu nih, gue cuma wondering aja, apakah ada sesuatu yang hal yang negatif yang sifatnya mengganggu, karena itu kan udah merugikan ya, bukan cuma materi, takutnya masalah yang lain. Terus ada nih kenalan orang paranormal lah. Oh ya udah, boleh dah. Berarti bukan teman lo itu ya? Bukan, teman gue itu udah nggak bisa hubungin. Nggak bisa hubungin kan? Nggak bisa, teleponnya juga nggak tahu kemana. Pokoknya lost contact lah. Datang nggak, udah nggak apa-apa lah, gue pengen tahu. Nah, di saat datang, terus datang itu biasalah dia ngecek terus dia bilang gini, wah belum apa-apa udah melotot dia. Siapa melotot gitu? Gue udah tahu karena arahnya kan udah pasti ke gaib kan. Cuman yang ada di benak gue nih, ada newcomer atau apalah gitu, karena memang gue akuin penunggu sini gitu asli. Kalau penunggu sini gue rasa sih nggak ada yang usil lah ya, karena memang nggak pernah ada. Takutnya nih ada yang baru, biasanya kalau kayak begitu kan dia nggak sengaja stay, akhirnya dia demen, nah dia stay di situ gitu kan. Apalagi nggak ada disentuh-sentuh sama orang kayak gitu. Belum udah melotot tuh. Gue bilang, coba Pak, tanya Pak, komunikasi Pak, namanya siapa? Ajak ngobrol dia tuh ya. Jadi lagi saya ajak komunikasi ini, dia bilang itu, iya Pak, gue penasaran dong. Wah, dia nepok dada. Nepok dada, jadi tumpah gitu. Waduh, kok kayak yang dulu gitu kan. Wah, tolak pinggang, namanya Joko. Wah, gue bilang, lah Joko. Kenapa gue bilang Joko? Karena pada saat yang tahun 2002 yang temen gue pas manggil itu,
ya begitulah dia gitu pas pertama Gayanya. kali. Jadi di saat teman gue biasa kan, saya gitu, Gayanya. cat langsung gini, ketawa-tawa, ditanya namanya siapa, terus dia bilang kok, jadi dia begini nih, Tepuk dada gitu ya. wah, gayanya gaya Jawa Betawi lah gitu kan, cedak gitu kan, oh, saya Joko gitu kan. Nah ini orang sama temen gue itu kan ya nggak kenal lah, 2002 ke 2015 udah nggak akan nyambung lah, nggak nyambung lah. Sama, iya marah dia gitu kan. Nah cuman ini orang kurang detail menjelaskan ke gua, dan pertanyaan gua pun juga Tidak terjawab semua. tidak terjawab semua. Akhirnya dia bilang, saya bukan tipe yang ngusir, saya nyuruh pergi baik-baik. Pada saat itu sih gue mikirnya gini, adalah gue gak peduli, yang penting tolong jangan ganggu lah, apalagi sampai mencelakakan. Kalau materi mungkin masih bisa ini ya, tapi kalau udah nyawa atau mungkin sampai gimana itu kan patah tulang bagus. apa Intinya kan kita hidup berdampingan, cuman ya kalau bisa ya kita jangan ganggu lah kan gitu kan. Udah tuh, udah pakai ini pakai itu, gua nggak ngerti lah apalah. Intinya saya ngusir, saya nyuruh pergi baik-baik. Oh ibu sih ya aja udah. Oh iya udah dong selesai. Itu 2015. 2019 apa 2020 gua lupa, di antara dua itulah temen gua ini tiba-tiba nongol ke rumah gua, minta tolong jualin mobil nih. Oh iya. Ketemu lagi dong, Ketemu lagi. gue cerita dong, gini, lo tahu nggak? Ya karena dulu dia yang eksekutornya, otomatis kan gue cerita menggebu-gebu kan. Begini, kejadian lagi gini. Temen gue tuh ngomong, kata siapa? Udah nggak ada. Gak ada yang bilang udah nggak ada sih, gue bilang gitu kan. Dia bilang ngusir baik-baik, emang mau dia diusir? Nggak tahu juga, gue bilang, makanya kan lu coba dong. Ya, nantilah Senin dia bilang gitu, temen gue bilang Senin. Itu datang Rabu dia. Siang kita ngobrol-ngobrol sampai habis asar, dia mesti jemput bininya. Itu pas lagi COVID 2020, karena nggak bisa kemana-mana kan. Kebetulan temen gue main ke sini bawa anaknya, pada ngecat rambut lah gitulah. 9:30 malam mau pulang, gue anterin ke depan nih. Gue anterin ke depan, tiba-tiba ada yang manggil gue, Mas gitu kan. Jadi tuh Itu jam berapa tuh? 9:30. 10. Hari Rabu jam 9:30. Malam berarti ya? Malam, tapi 10 masih malam. belum tengah malam ya. Masih Sore lah, 10 masih sore loh. lah. Sekali ini, Dimas, itu gua seumur umur, Posisinya di mana tuh? jadi gua dari rumah gua nih di sebelah, nganterin temen gua berdiri di teras karena waktu itu anak gua yang kedua itu baru lahir, masih baby, jadi gua gendong dia nih. Tiba-tiba gua dengar suara Dimas gitu. Itu suaranya itu bener-bener ngegelegar gimana ya, kayak jawara gitu loh, kayak jawara bener-bener. Iya. Lu entak deh sekali, gua kebatin. Dia manggil gua tanya sama anak gua yang pertama nih. Dia manggil ayah. Dimas, 2 kali itu. Gua cerita, tetangga gua nggak mungkin gitu kan. Sampai 3 kali, Dimas gitu kan, bener-bener gua jentak. Emang sih gua akuin yang gua dengar itu udah kayak jawara lah, kalah preman pasar mah, kalah jawara ya, bukannya jagoan preman ya, biasa. tapi jawara. Memang dia tuh Jagoan lah ya. inilah inilah jawara lah ya. Berhubung itu udah malam, teman gue udah tidur kayaknya, nggak bisa gue telepon. Pagi-pagi gue tanya, nih kemarin gue ini kayaknya, karena gue yakin itu ada yang manggil nama gue dan jelas 3 kali. Oke. Gue nggak halu, gue nggak ngaya apa segala macam, pokoknya gue yakin itu. Nah setelah itu temen gue bilang, ya itu siapa lagi? Siapa? Gue bilang, yang lu omongin semalam, kemarin siapa ya? Iya, menggebu-gebu ngomongnya. Oh ini Joko itu kan, iya. Oh, ada namanya Joko. Namanya Joko, iya. Joko, ya. Lah ngapain emang gua? Ya nggak tahu, nanti aja lah Senin pas gua ke rumah gitu cek. Kita obrolin gitu. Nah kebetulan temen gue ini dia memang bisa lah buat komunikasi lah. Nah di saat Senin datang, ya gue udah gak sabar dong, ngobrol lah nih kita nih. Ngobrol, kita bahas masuk. Kali ini dia gak ketawa. Waktu itu kan dulu ketawa tuh, wah dia
tolak pinggang. Kali dia enggak. Oh serius nih, pas dipanggil serius gitu. Lebih lunak. Lebih lunak. Karena mungkin udah kenal kali ya, ya. Ya gue tanya dong. Lah, lu bukan dikasarin nih kalau dengan lu bukan yang dulu. Iya, saya memang yang dulu. Dari dulu saya tinggal di sini. Jadi memang dari dulu rumahnya dia di sini. Dan pada saat itu lagi-lagi dia supir gua dah. Dia lagi di rumah nih ceritanya, dia lagi balik rumahnya, supir gua buang hajat di situ. Nah, si sama kejadiannya kayak kemarin ya berarti ya. Buang air kecil di situ. Kalau yang pertama itu enggak. Yang pertama itu memang mungkin kalau bahasa orangnya mencari jati diri kali. Jadi nampakin eksis lah gitu loh. Tapi mungkin dia salah ini kali kan. Nah, yang kedua ini dia enggak arogan. Dia lebih menyentuh hati menurut gua. Jadi gimana ya? Jadi dia bilang gini, kamu yang bikin celaka itu 2 kali. Iya. Ini saya sengaja. Itu apa dia bilang waktu itu anak buah, bukan anak buah ya, apa ya, lupa deh gue, tapi dia bilang kurang ajar. Loh kenapa, dia bilang. Nah dia ngomong begini, siapa yang mau rumahnya dinajisin. Nah itu gue mikir ya juga ya, ini rumahnya, istilahnya ini rumahnya. Tapi bahasa najis keluar dari dia ya berarti. Iya, siapa yang rumah dikotorin kali. Dikotorin kali. Bukan, enggak, itu bukan kotor, bukan najis. Dikencingin apa di? Enggak, kalau kencing enggak, antara nista apa, pokoknya bahasanya halus, gue lupa ya, halus gue lupa. Terus dia bilang, saya udah lama tinggal di sini. Nah kebetulan teman gue itu ngomong gini, kalau dia macam-macam lu ancam aja, usir. Jadi gue bilang, lu kalau kamu macam-macam sini bisa dipindahin loh, mau kamu dipindahin? Enggak, saya nggak mau. Dari dulu saya memang sudah tinggal di sini dan saya mau tetap tinggal di sini. Ya gue sih percaya ya, namanya kita walaupun beda alam, dampingan lah ya, kita ada dampingannya ya. Ya ini kayak kita nih ngeliat nih ada bangku, ada apa segala macam, tapi mungkin di dunia lain ini beda lagi gitu kan. Nah, terus udah akhirnya teman gue bilang, lu ajak ini aja deh, berdampingan lah, jadi saling jaga lah kasarnya gitu. Akhirnya dia cuma minta, ya udah tolong jangan dinajisin, jangan najis, sorry ya, kalau nggak salah dia bilang najis karena bukan nista, bukannya ini ya, najis dia bilang. Akhirnya gue bilang ya udah, gue pastiin nggak akan ada lagi yang kotor di situ. Dan akhirnya setelah itu tempat itu ya inilah ya, apa namanya, bersih dari najis ya, bukan dari ini ya. Nah poinnya sih kita hidup berdampingan, ada sosok yang ada adabnya ya. Iya dong, ada adabnya. Pasti, karena kan gini, setahu gue memang juga walaupun jin ya, itu kan ada yang muslim, ada yang muslim, ada yang muslim. Nah iya, kebersihan atau misalkan ini juga itu udah pasti tetap ada sih kalau gue bilang ya. Karena masuk akal sekali, udah disediain tempatnya, ini malah ngotorin tempat orang, bukan orang ya, ngotorin tempat makhluk lain lah kasarnya gitu loh. Oke. Itu aja sih. Kurang lebihnya begitu. Itu sebagian cerita. Next kita ada explore juga, nanti mungkin Sobat Akadem bisa lihat juga di konten-konten kita. Mungkin yang saya perlu edukasi di sini adalah karena kita berdampingan, tetap masih ada adabnya. Dan tidak boleh saling, apa ya, bisa dibilang tidak boleh saling merasa paling benar gitu. Iya, setuju. Itu aja sih dari kami. Saling menghargai lah gitu ya. Oke, Sobat Akadem, nanti kita lanjutkan perbincangan atau cerita-cerita dari Dimas ini banyak sebenarnya ya, yang mungkin dialamin dia sendiri juga gitu, karena ada yang lebih menarik lagi. Jadi ikutin, stay tune terus di channel kami, Antara Kita dan Mereka. Selamat malam.